Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, santriawan, santriawati, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan menyampaikan tentang salah satu bentuk kegiatan ibadah yang wasilahnya melalui manakiban. Jadi dulu saya waktu masih kecil mendengar dan menyaksikan Abah Almarhumlah Kiai Haji Maksum bin Tasmang bin Rafijan itu melaksanakan manakib Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Manakib dulu itu menggunakan kitab yang putih yang disebut dengan kitab Nurul Burhan. Itu biasanya pertama tawasul dulu, setelah tawasul kemudian baca tahlilan sampai selesai, setelah tahlilan sampai selesai dibacakan manakib sampai selesai juga, biasanya sampai 1 jam lebih, kadang 1,5 jam membacanya tuh. Nanti satu imam baca manakib, jamaah yang lain baca, pertama baca kulhu, ya kulhu wallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad, kemudian sholawat, kemudian asmaul husna dan lain-lainnya sampai yang baca selesai berdoa, kemudian tumpengan. Nah, kalau persis suraya itu manakiban dengan persis suryalaya itu beda. Kalau suryalaya itu diawali dengan membaca Al-Quran, sholawat, kemudian membaca tambih dan kata mutiara, dilanjut dengan tawasul. Setelah tawasul kemudian membaca manakib atau karomah Syekh Abdul Qadir Jailani atau akhlak Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian doa manakib, setelah itu tausiah ceramah, ditutup dengan sholat Bani Hashim. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama atau santri-santri ya sebagai wasilah untuk meniru, mencontoh kebaikan-kebaikan beliau. Jadi kalau memang ada kebaikan ya kita tiru, kalau dia kemanfaatan kita tiru dari kebaikan seorang wali. Kalau orang NU mah sebagaimana rajanya para wali, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani menika Sayyidul Aulia, rajanya para wali, tuannya para wali, dipercayai sehingga orang pada menakib. Dan di kalangan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu sudah ngetren adanya manakiban itu. Walaupun ya ada yang tidak melaksanakan dan bahkan tidak percaya, ya la ikrah fiddin, tidak ada yang perlu dipaksakan, karena itu semua juga ibadah niatnya, karena dengan bacaan-bacaan yang baik, orang-orang yang baik, kita mengamalkan supaya barangkali ada yang bisa tiru oleh kita kebaikan tersebut ibadahnya. Seperti kalau beliau wudhu dari sholat isya sampai bisa digunakan untuk sholat subuh, saking beliau tidak batal. Umpamanya kehebatan beliau tuh ketika hadas kecil, buang air kecil, kemudian buang air besar, tidak pakai wudhu lagi tapi mensucikan dengan mandi besar, sehingga beliau pernah sakit perut, kemudian dia bolak-balik ke toilet sampai 50 kali, maka beliau mandinya pun 50 kali. Wah, meniko. Ketika beliau melaksanakan sholat hajat dengan baca al-ikhlasnya 11, ya kita tiru yang baik-baiknya, ya kita mampu para diri sebagai nyontoh dalam kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita semua ya belajar, tidak ada yang luar biasa, tapi belajar sedikit-sedikit supaya latihan mencontoh kebaikan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الله وبالآخرة هم يوقنون الله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سلام الله على ياسين حبيب الله وسلم بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله في أهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kejembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua atau muda. Semoga ada dalam kebahagiaan. Amin. Dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Amin. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur zahir maupun batin. Amin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Amin. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara. Rangkaian mutiara. Yang pertama, jangan benci kepada ulama yang sejamaah. Yang kedua,
Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Yang ketiga, jangan memeriksa murid orang lain. Yang keempat, jangan pergi meninggalkan tempat apabila tersinggung. Jangan berhenti bekerja walau disakiti. Yang kelima, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram ajma'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billi wa liwalidayya amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bil raghaibu wa husnul awatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamati wa nafasin bihadati kulli ma'lumin la birahmatika